Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Abida Ardilia Kentrawibowo dari kelas 11 PPLG 5, absen 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari langkah-langkah untuk membuat basis data berdasarkan rancangan tabel yang telah saya buat saat penilaian tengah semester. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data relasional. Pasti di sini ada beberapa yang sudah tahu dan ada juga yang masih belum tahu nih. Bahasa pemrograman apa sih yang akan kita gunakan? Ya, SQL atau Structure Query Language. SQL mempunyai dua jenis perintah. Yang pertama yaitu DDL, Data Definition Language, yang berfungsi untuk mendefinisikan struktur dan skema database. Dan yang kedua yaitu ada DML, Data Manipulation Language, yang berfungsi untuk memanipulasi data yang ada dalam tabel. Selain itu, terdapat pula fungsi pada SQL. Contohnya seperti fungsi agregasi dan fungsi join. Fungsi agregasi merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan operasi pada sekelompok nilai dan mengembalikan suatu nilai hasil. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi join. Fungsi yang digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan suatu kondisi yang telah ditentukan. Nah, jadi di sini saya sudah membuka aplikasi Podscript SQL atau PGAdmin. Dan tentunya saya juga sudah login dengan password. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat database baru. Dengan cara klik kanan pada database, lalu create, lalu kita klik database. Maka akan muncul tampilan pop-up seperti ini. Di sini kita diminta untuk membuat nama database. Di sini saya akan menamai database tersebut dengan toko_buku. Kalau sudah, kita save. Kalau sudah di-save, maka akan muncul database toko_buku ini. Kita klik schemas, lalu kita scroll ke bawah, dan kita klik kanan pada bagian tabel. Kita pilih query tool. Nah, nanti kita akan coding di sini. Nah, jadi untuk membuat tabel baru, kita perlu menuliskan kode. Yang pertama yaitu create tabel. Nah, pada tabel ini kita akan menuliskan nama tabelnya. Di sini saya akan menamainya pemilik. Kita enter. Sorry. Kita kasih tanda kurung dulu, lalu kita enter. Enter lagi, kita tab. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom-kolom yang akan berada di tabel pemilik tersebut. Nah, kolom yang pertama yaitu ID_pemilik. Kita kasih tipe data integer, lalu kita primary key. Kita koma. Kita enter lagi, lalu untuk kolom yang kedua yaitu kita kasih nama dengan tipe data varchar dan karakternya 50. Koma lagi, kita enter. Yang ketiga yaitu umur dengan tipe data integer, kita koma dan enter. Alamat, lalu dengan tipe data varchar dengan 100 karakter. Kita enter lagi, lalu nomor telepon. Kita
kasih tipe data integer, kita koma, dan yang terakhir yaitu jenis kelamin. Jenis underscore kelamin. Dengan tipe data varchar. Dan 50 karakter. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan koma, karena ini merupakan kolom terakhir pada tabel pemilik. Kita kasih akhiran titik koma. Lalu kita run, apakah sudah sukses? Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini saya akan mengecek apakah outputnya sudah benar atau belum. Dengan cara kita ketik select bintang from nama tabelnya tadi tabel pemilik. Titik koma. Kita run. Nah, jadi sudah benar ya. Di sini ada ID pemilik, ada nama, ada umur, alamat, nomor telepon, dan yang terakhir jenis kelamin. Jadi outputnya sudah sesuai dengan perintah untuk menambahkan atau membuat sebuah tabel baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode dari perintah untuk membuat tabel baru. Yang pertama yaitu ada create tabel. Nah, create tabel pemilik ini merupakan pernyataan untuk membuat tabel baru dengan nama pemilik. Lalu, pada baris kedua yaitu ada ID underscore pemilik integer primary key. Nah, ini merupakan kolom pertama pada tabel pemilik. Kolom ini menggunakan tipe data integer untuk menyimpan nilai bilangan bulat. Nah, sementara itu untuk primary key, yaitu untuk menetapkan kolom sebagai primary key tabel. Selanjutnya, pada baris ketiga yaitu nama dengan tipe data varchar dan berjumlah 50 karakter. Ini merupakan kolom kedua dengan tipe data varchar yang dapat menyimpan string teks hingga 50 karakter. Kolom ini digunakan untuk menyimpan nama dari pemilik toko. Nah, di sini varchar dalam kurung 50 ini berarti kolom nama yang dapat menyimpan string teks dengan panjang maksimum 50 karakter. Panjang maksimum ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau struktur data tertentu. Jadi di sini kita bisa sesuaikan antara 50 karakter, 100 karakter, atau bahkan terserah akan diisi berapa karakter. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu umur. Umur ini merupakan kolom ketiga dari tabel pemilik dengan tipe data integer untuk menyimpan nilai umur si pemilik toko. Selanjutnya ada alamat varchar dengan 100 karakter. Nah, kolom keempat dengan tipe data varchar ini yang dapat menyimpan string teks hingga 100 karakter. Kolom ini digunakan untuk menyimpan alamat dari pemilik toko. Lalu selanjutnya yaitu nomor underscore telepon integer. Ini merupakan kolom kelima dari tabel pemilik dengan tipe data integer untuk menyimpan nomor telepon dari pemilik. Yang terakhir yaitu jenis underscore kelamin atau jenis kelamin dengan varchar, tipe data varchar, dan 50 karakter. Ini merupakan kolom keenam atau kolom yang terakhir pada tabel pemilik dengan tipe data varchar yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi dari jenis kelamin pemilik toko. Lalu tutup kurung dan titik koma itu merupakan penutup dari pernyataan create table. Setiap definisi kolom diakhiri dengan koma kecuali yang terakhir. Ini ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan pernyataan tersebut, kita dapat membuat tabel dengan nama pemilik dan dengan kolom-kolom yang mencakup ID underscore pemilik, nama, umur, alamat, nomor underscore telepon, dan jenis underscore kelamin. Jadi itu merupakan perintah untuk membuat sebuah tabel yang bernama tabel pemilik.
Perintah selanjutnya yaitu mengubah nama tabel. Nah, untuk mengubah nama tabel diperlukan kode yaitu yang pertama kita ketik alter tabel. Kita kasih nama pemilik yang sebelumnya, nama tabel yang sebelumnya yaitu pemilik. Kita enter dan kita ketik rename to. Jadi di sini saya akan mengubah dari yang sebelumnya bernama pemilik menjadi tabelnya itu bernama pemilik toko. Jadi kita tambahkan toko, pemilik underscore toko. Kita kasih titik koma. Apakah sukses kita run? Ya, dan sukses. Setelah itu saya akan melihat kembali outputnya apakah sudah sesuai. Nah, karena di sini tabelnya sudah di-rename, jadi dari yang sebelumnya pemilik menjadi pemilik underscore toko, maka di sini kita akan mengetikkan pemilik underscore toko atau nama tabel yang baru. Kita running. Nah, sudah ya teman-teman, jadi sudah benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait perintah untuk mengubah nama tabel. Perintah ini ya. Jadi, alter tabel ini merupakan pernyataan SQL yang digunakan untuk mengubah struktur atau sifat tabel yang sudah ada. Nah, sementara pemilik itu merupakan nama tabel yang ingin diubah namanya, yang akan diubah namanya. Dalam hal ini, tabel yang sedang diubah namanya disebut tabel pemilik. Lalu untuk rename to, itu merupakan bagian sintaks yang menandakan bahwa perintah ini digunakan untuk mengubah nama tabel. Lalu untuk pemilik toko, merupakan nama baru yang akan diberikan kepada tabel. Dalam hal ini, tabel pemilik akan diubah namanya menjadi pemilik underscore toko. Selanjutnya, untuk perintah yang ketiga, yaitu diminta untuk menambahkan kolom baru pada tabel yang sudah ada. Nah, jadi kita menggunakan kode alter tabel lagi. Kita ketik nama dari tabel. Tadi sudah di-rename ya menjadi pemilik underscore tabel. Oh, sorry. Pemilik toko. Kita enter. Lalu kita ketikkan add column. Kenapa kita ketikkan add column? Karena di sini kita diminta untuk menambahkan kolom baru. Makanya kita ketik add column. Nah, kolom yang akan ditambahkan, kolom barunya yaitu saya akan membuat kolom tanggal. Tanggal underscore lahir. Dengan tipe data date. Kita kasih titik koma. Kita running dulu. Apakah sudah sukses? Nah, kalau sudah sukses, di sini saya akan mengecek kembali untuk outputnya dengan kode yang tadi select bintang from pemilik toko. Kita running. Nah, di sini sudah ditambahkan kolom tanggal lahir. Jadi outputnya sudah benar sesuai dengan perintah dari add column ini. Untuk perintah selanjutnya, kita diminta untuk mengubah nama kolom pada tabel. Nah, jadi untuk mengubah nama kolom pada tabel, kita memerlukan kode atau perintah. Kita gunakan alter tabel lagi.
kita ketik nama tabelnya pemilik underscore toko. Kita enter dan kita rename. Kita ketikkan rename kolom. Ini merupakan perintah untuk mengubah nama pada kolom. Jadi di sini saya akan mengubah kolom umur menjadi, kita tulis tuh usia. Dari umur kita akan ubah menjadi usia. Titik koma. Kita running dulu apakah sudah sesuai, sudah sukses, dan sudah sukses. Terus kita ketik kembali, kita enter, kita cek lagi untuk outputnya from pemilik toko. Kita running. Nah, jadi di sini usia sudah terganti, umur sudah terganti menjadi usia. Jadi outputnya benar, sudah sesuai dengan perintah yang diinginkan. Untuk yang selanjutnya, saya akan mengubah tipe data kolom pada tabel. Nah, jadi untuk mengubah tipe data, kita membutuhkan kode alter tabel lagi. Alter tabel. Kita kasih nama tabelnya lagi, pemilik underscore toko. Kita enter, lalu kita kasih perintah alter kolom. Umur, type small int. Nah, jadi ini merupakan perintah untuk mengubah tipe data dari kolom umur yang tadinya integer menjadi small int. Kita running terlebih dahulu. Apakah sudah sukses? Sorry. Ada sedikit error. Oh, sorry, usia harusnya ya, karena kita tadi sudah merename umur menjadi usia. Jadi harusnya usia kita ubah menjadi small int tipe datanya. Kita run. Oke, ini sudah sukses. Lalu kita akan cek lagi untuk outputnya. Apakah sudah benar dengan cara select bintang from pemilik underscore toko. Kita run. Oke, jadi sudah terganti ya dari yang sebelumnya integer menjadi small int. Nah, buat teman-teman yang belum, buat kalian yang belum tahu apa itu tipe data small int, jadi small int itu merupakan tipe data numerik pada PostgreSQL yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat atau integer dengan rentang yang lebih kecil dibandingkan dengan tipe data int atau integer. Nah, rentang nilai dari small int ini pada PostgreSQL adalah min 32,768 hingga 32,767. Nah, kita lanjut ke perintah terakhir pada perintah DDL ini, yaitu menghapus kolom pada tabel. Nah, jadi untuk menghapus kolom, kita perlu kode alter tabel juga, alter tabel. Kita kasih lagi nama tabelnya, pemilik toko. Kita enter, kita kasih perintah drop kolom untuk menghapus. Kita mungkin saya akan menghapus kolom tanggal underscore lahir ini ya. Jadi kita ketikkan tanggal underscore lahir. Titik 2, kita run dulu apakah sudah benar. Jadi sudah sukses. Lalu kita cek lagi apakah outputnya sudah sesuai from pemilik
underscore toko. Nah, jadi di sini kolom tanggal lahir ini sudah hilang. Jadi sudah terhapus karena di sini merupakan perintah drop column. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, saya akan menginputkan beberapa sampel data kepada masing-masing kolom dalam tabel pemilik underscore toko. Jadi di sini saya akan menuliskan kode insert into pemilik pada tabel pemilik underscore toko. Kita kasih tanda kurung. Nah, di sini saya akan menginputkan beberapa nama kolom, yaitu yang pertama ID underscore pemilik. Sorry, tadi gede nih ya. Enggak. ID underscore pemilik. Sudah kita koma, kasih nama, koma, usia, koma, alamat, koma, nomor, underscore telepon, koma, jenis, underscore kelamin. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, di sini saya akan menginputkan sampel data pada masing-masing kolomnya dengan perintah values. Kita dalam kurung. Untuk ID pemilik, saya akan menginputkan 1, koma, nama Ken. Sorry, kurang. Jadi kalau varchar itu harus menggunakan tanda petik. Ken, koma, untuk usianya kita kasih 24, koma, alamatnya kita kasih alamat Purwokerto. Lalu koma, nomor teleponnya kita asal aja ya. 08561223. Tuh, kita koma, lalu jenis kelaminnya kita kasih tanda petik juga, laki, laki. Kita kasih titik koma. Kita running. Apakah sudah sukses? Nah, oke. Setelah itu kita akan melihat outputnya terlebih dahulu sebelum kita menambahkan kembali untuk output untuk apa namanya untuk sampel data berikutnya. Jadi kita select from pemilik toko underscore toko. Kita cek apakah sudah benar. Nah, jadi di sini sudah terinputkan ya teman-teman. Sudah terinputkan untuk sampel datanya. Setelah ini, saya akan menginputkan kembali beberapa sampel data. Kita copy paste aja. Kalau kita ganti, ini menjadi nomor 2. Namanya kita akan ganti menjadi Jodan. Lalu untuk umur kita ganti menjadi 22. Asalnya Purwokerto Selatan. Dan nomornya juga kita ganti 0856 333 444. Misal gitu. Laki-laki juga ya. Terus kita copy paste lagi. Kita ganti menjadi 3. Nomor 3 kita ganti Jovan. Umurnya 22 juga sama. Karena dia orang kembar. Selatan. Kalau kita kasih ininya nomornya juga harus kembar nggak sih? 0856 444 333 gitu. Laki-laki juga. Lalu yang nomor 4 boleh saya sendiri, Adel. Umurnya 17. Purwokerto aja ya. Sini 0856 144 52.
Terus jenis kelaminnya perempuan. Satu data lagi, satu sampel data terakhir. Nomor 5. Kita kasih nama Rana. Dengan umur 27, ini Purwokerto Utara. Dan nomornya 856 0000. Jenis kelaminnya laki-laki. Oke. Kita running dulu nih. Dari nomor 2, sampel data nomor 2 sampai nomor 5. Karena yang tadi yang sampel data nomor 1 sudah kita running. Jadi kita running yang 2 sampai 5. Kita running. Sukses. Lalu kita cek lagi outputnya. Select from milik toko. Underscore toko. Sorry. Toko. Running. Nah, di sini sudah terinputkan dari Ken, Jodan, Jova, Nadel, dan Rana. Jadi sudah terinputkan semua sesuai dengan perintah untuk menambahkan sampel data pada masing-masing kolom di tabel pemilik toko. Nah, kita lanjut ke perintah DML, yaitu yang pertama perintah untuk mengubah salah satu data. Jadi, untuk mengubah salah satu data, kita memerlukan kode yang pertama update dari nama tabel pemilik toko. Kita enter, lalu kita ketik set umur. Sama dengan kita ubah umurnya jadi 35. Kita kasih where ID pemilik sama dengan 1. Nah, jadi di sini saya akan mengubah salah satu data yaitu pada kolom umur. Sorry, tadi karena tadi sudah di rename menjadi usia. Nah, jadi di sini saya akan mengubah salah satu data di kolom usia yang berada pada ID pemilik 1. Jadi ID pemilik 1 ini nanti akan terubah di umurnya Ken. Jadi yang usianya tadinya 24 nanti akan terubah menjadi usia 35. Jadi kita coba run dulu apakah sukses. Nah, kalau sudah sukses kita cek lagi untuk outputnya. Select from pemilik toko. Kita running. Setelah running, nah, oke. Jadi di sini pada ID pemilik 1 yang bernama Ken, usianya sudah berubah menjadi 35. Dari yang sebelumnya tadi mungkin kalau nggak salah 24. Jadi berhasil ya. Nah, untuk selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu kita diminta untuk menghapus salah satu data. Jadi di sini kita akan menuliskan perintah delete from nama tabelnya pemilik underscore toko. Kita enter. Kita tulis where ID underscore pemilik. Nah, di sini saya akan menghapus pada ID pemilik 1. Jadi nanti untuk sampel data pada ID pemilik 1 sampai jenis kelamin ini akan terhapus. Jadi kita run dulu apakah sukses atau ada yang error. Nah, sukses. Kita cek lagi untuk outputnya. Select from pemilik underscore toko. Kita run. Nah, di sini ID pemilik 1 ini
sudah hilang ya. Jadi sudah terhapus dan perintahnya itu sudah tepat. Untuk selanjutnya, perintah DML yang terakhir yaitu, bukan yang terakhir, perintah DML yang selanjutnya yaitu menampilkan seluruh data dari tabel pemilik underscore toko. Nah, untuk menampilkan seluruh data, ya kodenya ini. Jadi kita pakai select bintang from, kita ambil dari menampilkan dari seluruh tabel pemilik toko. Jadi kalau kita run, ya akan muncul seperti ini. Jadi sudah diperintahkan untuk memunculkan atau menampilkan seluruh data dari tabel pemilik underscore toko. Nah, untuk perintah DML selanjutnya, kita atau saya diminta untuk menampilkan data dengan menerapkan fungsi agregasi. Nah, fungsi agregasi ini ada 5, yaitu yang pertama, count, sum, max, min, dan average. Jadi yang pertama kita akan memerintahkan untuk memunculkan fungsi agregasi dari count. Jadi kita akan mengetikkan select count sesuai dengan fungsinya dalam kurung bintang from dari tabel pemilik underscore toko. Nah, kita run. Nah, jadi outputnya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah benar. Nanti akan saya jelaskan di akhir dari fungsi agregasi ini. Nah, untuk fungsi agregasi yang kedua yaitu sum. Kita copy paste saja, lalu kita ganti sum, dan ini kita ganti juga menjadi usia. Kita running. Nah, ini adalah outputnya. Lalu untuk fungsi agregasi ketiga adalah max. Kita akan mengganti count tadi menjadi max dan akan kita isi usia juga. Kita running. Dan ini merupakan outputnya. Selanjutnya, fungsi agregasi keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Fungsi agregasi keempat. Min. Kita kasih juga di sini ganti usia. Kita running. Dan ini merupakan outputnya. Lalu, fungsi agregasi ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Average. AVG. Usia. Kita running. Ini merupakan outputnya. Nah, jadi pengertian dari beberapa fungsi agregasi, yaitu yang pertama count, itu untuk menghitung jumlah baris atau nilai dalam suatu kelompok. Nah, untuk yang kedua sum, untuk menjumlahkan nilai-nilai dalam suatu kelompok. Yang ketiga max. Max untuk menemukan nilai terbesar dalam suatu kelompok. Min untuk menemukan nilai terkecil dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir, average atau AVG itu untuk menghitung rata-rata nilai dalam suatu kelompok. Nah, untuk perintah DML yang terakhir, kita diminta untuk menampilkan data dengan menerapkan fungsi join. Fungsi join ini memiliki 3 macam. Yang pertama yaitu inner join, yang kedua left join, yang ketiga atau yang terakhir yaitu right join. Nah, jadi
Untuk menerapkan fungsi join ini, kita memerlukan dua tabel. Nah, tadi kan kita sudah membuat tabel pertama, yaitu tabel pemilik toko. Jadi, di sini saya juga sudah membuat tabel kedua, yaitu tabel karyawan, yang berisi kolom ID karyawan dengan tipe data integer, primary key, lalu kolom kedua berisi nama dengan tipe data varchar 50 karakter, lalu kolom yang ketiga yaitu umur dengan tipe data integer, kolom yang keempat alamat dengan tipe data varchar karakter 100, lalu kolom nomor telepon dengan tipe data integer, dan selanjutnya kolom jenis kelamin dengan tipe data varchar dengan 50 karakter, lalu kolom shift karyawan dengan tipe data integer, dan kolom jabatan dengan tipe data varchar dengan 50 karakter. Di sini saya juga sudah menginputkan beberapa sampel data yang berjumlah 3 sampel dengan isi sebagai berikut. Dan saya juga sudah mengecek untuk output pada tabel karyawan ini apakah sudah benar atau belum, dan ini merupakan outputnya. Jadi, outputnya sudah sesuai dengan perintah dari menambahkan sampel data. Nah, untuk penjelasan apa itu inner join, left join, dan right join akan saya terangkan setelah kita mempraktekkan perintah dari menerapkan fungsi join. Jadi yang pertama kita akan memerintahkan inner join. Kita ketik select bintang, lalu kita enter, kita ketik from, nama tabelnya yaitu nama tabelnya yaitu, benar, pemilik toko. Kita enter, inner join, karyawan, on, pemilik toko, .id, pemilik, sama dengan karyawan, .id, underscore karyawan, titik koma. Jadi kita akan mengerun terlebih dahulu apakah sukses. Sebentar, kok error? ID karyawan, benar. Pemilik toko, ada typo di sini. Oke. Kita akan running. Nah, jadi ini merupakan outputnya. Lalu kita salin saja untuk ke fungsi join selanjutnya. Kita copy paste. Fungsi join selanjutnya yaitu left join. Kita tinggal ubah inner ini menjadi left join. Kita running. Nah, ini merupakan output dari fungsi join, yaitu left join. Selanjutnya yaitu right join. Yang terakhir, kita ganti innernya menjadi right. Kita running kembali. Ini merupakan outputnya. Nah, dalam inner join sendiri, terdapat select bintang. Ini merupakan perintah untuk mengambil semua kolom dari hasil gabungan kedua tabel. Lalu ada from, pemilik underscore toko.
Ini menunjukkan tabel pertama yang akan digunakan dalam operasi join, dalam hal ini yaitu tabel pemilik underscore toko. Lalu untuk inner join, karyawan on pemilik underscore toko.id underscore pemilik sama dengan karyawan.id underscore pemilik, yaitu merupakan bagian kunci yang menyatakan bahwa kita ingin menggabungkan tabel pemilik underscore toko dengan tabel karyawan berdasarkan kondisi bahwa ID underscore pemilik di tabel pemilik underscore toko sama dengan ID karyawan di tabel karyawan. Inner join hanya mengembalikan baris yang memiliki nilai yang cocok untuk kedua tabel. Sehingga outputnya akan seperti ini. ID pemilik, yaitu tabel pemilik toko, dan ID karyawan, yaitu tabel karyawan. Lalu untuk selanjutnya, yaitu untuk left join. Untuk left join sendiri sama saja pada bagian select dan from. Lalu untuk left join, ini mengembalikan semua baris dari tabel di sebelah kiri pada tabel pemilik underscore toko dan baris yang memiliki nilai cocok dari tabel di sebelah kanan pada tabel karyawan. Jika ada nilai cocok di tabel karyawan, kolom-kolom dari tabel karyawan akan diisi dengan 0. Jadi outputnya akan seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu right join. Sama juga, right join terdapat select dan from yang artinya juga sama. Nah, untuk right join-nya sendiri ini mengembalikan semua baris dari tabel di sebelah kanan, yaitu tabel karyawan, dan baris yang memiliki nilai cocok di tabel di sebelah kiri, yaitu tabel pemilik underscore toko. Jika tidak ada nilai cocok di tabel pemilik underscore toko, maka kolom-kolom dari tabel pemilik underscore toko akan diisi dengan 0. Jadi seperti ini outputnya akan diisi dengan 0. Nah, jadi itu dia penjelasan yang cukup panjang dari saya mengenai materi basis data dari mulai cara membuat dan mempraktikkan beberapa perintah pada perintah DDL dan DML. Gimana? Sudah paham kan? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.